Selamat datang di podcast saya kali ini. Kembali lagi dengan saya Rohania Perselia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia. Nah, video ini itu bertujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya di matkul Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampunya adalah Ibu Santi Maudiarti SEMPD. Saya sebagai mahasiswa jurusan Hospitality dan Pariwisata dari kampus STP Trisakti angkatan 2019. Nah, sebelum kita masuk ke inti, pasti kalian udah gak asing lagi nih sama yang namanya internet, gadget, Google, ya kan? Kecanggihan ini sudah sangat merambat luas di berbagai macam kalangan. Nah, kita juga semua pasti udah tahu dong arti dari kata pariwisata dan teknologi informasi dan komunikasi kan? Hayo sobat milenials, yang mana kita tahu banget nih bahwa sektor pariwisata di negeri kita lagi dalam masa yang drastis. Sebelum kedatangan tamu, yaitu si corona, sektor pariwisata kita itu naik pesat guys. Sektor pariwisata ini menjadi sektor pengisi kas negara terbesar kedua, mengalahkan devisa dari industri kelapa sawit. Dan jelas ya bahwa pariwisata itu gak akan ada habisnya say. Tak sama seperti kelapa sawit atau minyak mentah. Pariwisata ini bersifat tetap, ya tinggal diolah aja secara baik dan tepat dari pemerintah dan daerahnya. Tahu kan, kita adalah negara yang memiliki ribuan pulau cantik, pemandangan alam yang tak tertandingi, ratusan adat istiadat yang berciri khas, dan tentunya hasil alam yang melimpah dengan laut yang cantik terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini membuat kita semakin mudah dalam mendapatkan, mengirim, dan mengolah informasi yang ada, bahkan tanpa harus bersusah lebih. Hanya dengan menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet, kita dapat mengaksesnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga semakin membantu dan memudahkan manusia dalam berbagai sektor kehidupan. Contohnya nih, toko online, ojek online, dan situs atau aplikasi pemesanan tiket, yaitu tiket kereta, bis, pesawat, bahkan pemesanan hotel. Lengkap dengan informasi dan kesesuaian yang kita butuhkan. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya memudahkan para wisatawan untuk memperoleh hotel dan pemesanan lain tersebut yang sudah saya jelaskan, tetapi bisa memperoleh informasi di suatu tempat wisatawan yang ingin dikunjungi, entah itu di Bali, Raja Ampat, di timur, ataupun di lain sebagainya. Hal tersebut bisa sangat mudah dan cepat didapatkan hanya dengan gadget dan internet. Di era digital ini sangat diharuskan pemanfaatan teknologi secara maksimal, baik promosi tempat wisata ataupun sektor penunjang pariwisatanya nih. Kita sebagai generasi harus memanfaatkan media sosial sebaik mungkin. Contohnya nih kayak Instagram, Facebook, dan teman-temannya tuh. Nah, terus nih, semakin majunya kecanggihan teknologi kita, maka muncullah aplikasi-aplikasi penunjang wisatawan, entah itu dari luar negeri ataupun dalam negeri. Misalnya nih aplikasinya nih yaitu aplikasi penunjuk arah nih, yang biasa disebut Maps. Ini adalah deretan aplikasi yang wajib banget dimiliki wisatawan milenial, berguna untuk mengeksplor destinasi, baik itu suatu saat kita nanti tersesat di daerah yang kita belum paham betul nih arah jalannya. Nah, aplikasi ini tuh sangat efektif guys bagi wisatawan yang ingin berlibur tanpa mengandalkan pemandu setempat. Nah, selanjutnya aplikasi online transportasi itu entah pemesanan transportasi ke tempat wisatawan ataupun untuk kayak nganter kita ke tujuan yang gak terlalu jauh nih. Contohnya nih untuk pemesanan transport tujuan wisata. Misalnya nih, dari luar negeri mau datang ke Bali. Nah, mereka bisa gunain tuh aplikasi-aplikasi apa aja. Ataupun kayak misalnya dari Jawa mau ke Maluku. Nah, bisa banget nih gunain aplikasi ini. Contohnya nih yang lagi marak banget, banyak banget digunain sama kalangan milenials ini kayak Traveloka.
tiket.com, Pegi-Pegi, dan lain sebagainya nih. Nah, di aplikasi ini bukan hanya bisa memesan tiket transport kita ke tempat wisata yang kita tuju, tapi bisa juga jadi alternatif guys untuk cari hotel yang sesuai dengan kebutuhan serta budget kantong kita. Bayangin dong betapa mudahnya hidup ini. Nah, aplikasi ini juga bukan cuma untuk kayak kita jalan-jalan, bisa juga digunakan sama orang-orang yang lagi membutuhkan, misalnya nih kebutuhan bisnis atau lain sebagainya. Nah, terus aplikasi yang untuk menunjang wisatawan ke tempat yang deket-deket aja nih, bukan yang kayak tadi tuh jauh-jauh. Itu tuh sekarang ada juga yang namanya fiturnya Gojek dan Grab. Kalian pasti tahu dong ojek online yang tadi udah sempat saya singgung itu. Ojek online ini sangat efisien banget untuk kita yang kayak tiba-tiba pengen kesana nih, pengen kesini, pas kita lagi di tempat wisata kita yang lagi kita nggak tahu nih ini daerahnya di mana, pelosoknya di mana. Nah, itu pas banget guys untuk kita pakai dan sangat menguntungkan dengan harga yang nggak terlalu mahal. Itu pun juga kita dilindungi dengan informasi-informasi Gojeknya, jadi kita nggak usah perlu khawatir untuk kita kenapa-napa. Nah, menurut kalian gimana? Enak kan? Enak banget kan? Belum lagi dengan pilihan harga yang banyak banget. Gila, dari mau yang mewah banget, sedang-sedang, ekonomi, semuanya tuh ada guys dengan diskon-diskon yang mereka berikan. Nah, dengan segala kemudahan yang telah diberikan, nah, kira-kira sebagai generasi penerus nih, terobosan apa ya yang akan segera muncul dan yang kalian akan ciptakan? Hehehe. Nah guys, sekian nih dari podcast pembicaraan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan atau berguna ya bagi kalian mendengarkan. Terima kasih. Bye bye.